warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qalat hilati adrikhni. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi anallahi lidarajatihim. Allahumma inna na'udzu bika min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatihi masih dajjal. Allahumma rzuqna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, alhamdulillah, pada malam yang mulia ini guru kita semua sesepuh dan sekaligus yang mengawali dan mengenalkan kami di babakan mulia, Abah Agus bersama keluarga, semoga dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dikabul hajat dunia akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dan diberkahi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga kelak nanti kita bersama dengan beliau berkumpul dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini menjadi sebab Allah jadikan kita hamba yang salih, mendoakan dalam kebaikan dan kemuliaan hingga kita bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, yang kami muliakan sahibul bait, tuan rumah yang juga rumahnya adalah rumah saya. Betul salah? Rumahnya rumah saya. Karena saya di sana, ini di sini. Paham gak Ibu? Ya paham? Siang banget. Yang mudah-mudahan tuan rumah di malam hari ini diberikan panjang umur, sehat walafiat. Hajat dunia akhiratnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keluarganya, anaknya, menantunya, cucunya diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah, dan dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah hingga kelak nanti bersama baginda Nabi Muhammad dalam naungan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, ada yang tunduk. Kelihatan dari sini, saya pakai kacamata kelihatan tuh yang tunduk. Kalau boleh milih, boleh nggak tukeran? Ibu yang ngomong, saya yang dengerin. Di sini banyak sesepuh-sesepuh kita, masya Allah. Ini para orang tua kita, masya Allah, dan alhamdulillah di sini ada ahli surga. Bro. Hari ini kita mau belajar. Tahu wali? Bu, wali tahu gak? Bukan wali band. Tahu gak wali? Siapa sih wali? Kan kalau kita karena ziarah Wali Songo, Wali 5, pertanyaannya siapa itu wali? Ayo, ziarah gue bertahun-tahun ditanya wali, duh. Siapa sih yang dikatakan wali? Hah? Jadi suatu ketika, ini juga sama, ada seorang yang sudah lanjut usia, sudah tua. Ini orang tua ini datang kepada Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani. Ketika datang kepada Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani, orang tua ini nanya, "Ya Syekh, menurut engkau
Siapa sih wali? Kemudian Syekh ini mengatakan sama seperti ibu-ibu. Apa itu? Wali yang dekat dengan Allah, yang khatam Quran sehari 50 kali. Wali yang ketika beribadah dan dekat dengan Allah, yang hidupnya adalah Allah dan Allah. Wali. Kemudian orang tua ini mengatakan, tapi kalau dia punya satu rasa dengki, maka semua amal ibadahnya 30 juz, khatam Quran 50 kali dalam sehari, hangus karena dia punya satu sifat dengki. Lalu Syekh ini juga berpikir, Syekh Abdul Wahab Asy'arani juga berpikir, betul juga. Yang dia katakan bahwasanya wali yang sesungguhnya, siapa wali itu? Wali yang sesungguhnya bisa jadi kita yang sekarang ada di tempat ini. Mau tahu cirinya wali? Cirinya wali adalah orang yang di dalam hatinya nggak punya permusuhan. Kalau ada di dalam hati kita punya permusuhan, bukan wali. Bisa juga sebagai wali kelas, boleh. Tapi kalau wali kekasihnya Allah, cirinya satu, hatinya bersih dari permusuhan kepada orang lain. Kalau tadi ibu-ibu saya senang banget, ya Allah, yang datang ke Palutungan, Masya Allah, banyak apa dikit? Kebagian gak duduknya? Alhamdulillah. Bayangin kalau seandainya kita masih ingat yang disampaikan oleh guru kita Bu Yahya, apa Bu? Lupa. Tadi makanannya apa aja Bu Adi? Banyak. Nasihatnya satu aja tadi. Ada 3 nasihat dari guru kita tadi Bu Yahya. Apa satu? Menjadi orang yang gak pernah punya rasa dengki, hasud, dan benci kepada orang. Enak hidup kayak begitu. Makanya kita punya wali ini, Masya Allah, majdub. Wali yang Masya Allah, senyum datang ke Bu Ani cuman ngusahin apa tuh? Ngupas kopi jam 11. Coba kalau Bu Ani hatinya bukan wali, naonan si mane? Tapi sama-sama wali. Jadi, ayo kadia Masya Allah, dibere jas jus. Alhamdulillah. Maka kalau kita nanya dalam diri kita nih, yang rajin sholat, yang punya sedekah ribuan dan jutaan, kalau ada di antara kita yang rajin baca Quran, ada di antara kita yang ngaji sana sini bolak-balik, tapi di dalam hatinya masih kalah dengan Adeni, maka ngajinya mendingan sama Adeni. Mendingan nemenin Adeni ngopi udah. Saya kalau nggak capek saya mau temenin Bu, jam 2, jam 1 saya mau temenin. Karena kalau saya pulang malam, ini di depan rumah, ya Allah. Tapi subuh udah datang kresek. Subuh malamnya di depan rumah begadang. Subuh matanya sholat. Tapi kita yang katanya baik, kita yang katanya sempurna, kita yang katanya sehat, kita yang katanya punya akal, tapi ternyata kita nggak jauh beda dari orang yang di luar sana, yang mereka katanya Islam tapi nggak pernah menjalankan kewajibannya sebagai Islam. Ini kita Masya Allah, majelis ini kami bersyukur. Gak tahu kalau majelis ini gak ada beliau, kayaknya majelis ini udah bubar. Bubar. Karena ibarat tukang dagang pertama doang opening rame ngejibun. Rame. Dari bahkan yang saya kenal dan gak pernah saya kenal ada. Tapi subhanallah dan alhamdulillah,
Saya cukup jaga. Kalau Adeni datang saya paling seneng. Tapi kalau Adeni nggak datang saya sedih. Kemana Adeni? Karena kami yakin dan kita harus yakin dengan adanya Adeni, majlis kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Majlis kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau nggak pernah punya ada kemusuhan di hatinya, nggak ada. Sama siapapun, anak kecil, anak saya kalau ketemu sama Adeni tidak ada. Anak saya bingung nih ngomong apa. Ya kan? Enggak. Tapi Masya Allah hatinya bersih. Hatinya nggak pernah mikir, ya manaknya si Abi sok ledek kurang. Enggak. Ketemu anak siapapun begitu. Ketemu sama teman-temannya yang sering ngejailin, ketemu Fahri misalnya. Padahal kan kecil Fahri, sering ledekin. Tapi kalau ketemu, ya tetap aja dirangkul, dideketin. Ketemu Alvin juga. Tuh, enak gak jadi kayak Denny? Mau gak? Tuh kan, ibu mah. Tapi mau jadi masuk surga? Ya ini contoh. Ya. Contoh. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuka kepada siapapun. Ketemu orang senyum, disapa orang ketawa. Disapa Apip juga, padahal dia sering ketemu Apip, tapi kalau disapa ketawa aja. Alhamdulillah. Ini enggak. Ketemu sama si Fulan cemedut. Tahu cemedut? Tahu. Muka kayak dompet nggak gajian. Ketemu sama tetangga, kepada saudara, ya Allah, katanya habis Syawalan, katanya habis Lebaran, katanya umat Nabi Muhammad, tapi dalam hatinya masih punya rasa dengki, syiri, iri, maka itu ciri jadi orang yang gak akan pernah diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat, tahajud, puasa, apapun yang kita lakukan dalam keseharian ibadah yang katanya kita bertakwa kepada Allah, tapi hati kita moal, orang mah kesiatan moal, hanjakal orang mah deket gitu, moal nanya, kok mau nyapa, segala-gala kita di dalam hati seperti itu. Maka siapapun yang hatinya seperti itu, maka sering-seringlah duduk bareng, ngopi bareng Adeni. Maka kami selalu merenung, Bu, kami ini kalau lagi punya rasa kayak gimana gitu di hati, nyari Adeni, mana Adeni? Langsung tini. Tapi kalau di rumahnya nih nggak kelihatan Adeni, ya Allah. Diumpamakan saya mau ketemu sama kekasih saya ngumpet, ya Allah, hilang. Maka kekasih saya di Babakan Mulia cuma satu, ibu-ibu mohon maaf. Karena kalau saya bilang kekasih nanti istri saya nggak datang lagi nanti. Kekasih saya adalah Adeni, ya Allah, senang hati saya. Lagi suntuk, ya Allah, nih bangunan kapan jadi? Ngeliat Adeni, jadi besok juga gitu. Alhamdulillah. Ngemi. Oh ya, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, hari ini majlisnya sederhana, singkat saja, bahwa ayo kita bersama-sama mengambil makna dari kalimat wali. Jadikan hati kita menjadi hati yang tidak ada permusuhan dengan siapapun. Bahkan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan ciri seorang wali yang sejati, yang sesungguhnya adalah ketika dia mampu dan mau mendoakan musuhnya untuk menjadi ahli surganya Allah Subhanahu. Kita kan enggak, engke sia lamun paeh sia. Engke maneh kahade musuhan jeung uing mah gitu. Kalau kita begitu. Tapi kalau kita kepengen menjadi wali yang sejati adalah siapapun yang masuk di dalam otak kita, di dalam hati kita, namanya, bahkan raut wajahnya kita hafal, keriputnya di mana, tompelnya di mana, kita hafal.
maka jadikan itu sebagai obat penerang hati kita sebagai wali yang sejati di saat sholat tahajud. Ya Allah, si tompel eta ya Allah jadikan ahli surga ya Allah. Sedih banget tompelnya disebutin, karena saya namanya lupa ya Allah, cuma saya ingat tompelnya ya Allah. Ya udah nggak apa-apa, Allah Maha tahu kok. Berarti kita lagi membersihkan hati kita dari rasa dengki, dari permusuhan. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW, suatu ketika setelah peperangan ada satu jenazah, ada satu mayit